Lah inilah dia. Ini adalah sejenis ular sadwet yang bisanya ya adalah tapi rendah, tidak berbahaya tapi lumayan mematikan buat seekor tikus. Yes. Kapuk amat. Ada bau sih tainya. Ih. Dia hidup di air karena mencari makan yang hidup di air. Jadi kalau di daratan ya ada agak sedikit lemah. Karena sisik-sisiknya mengandung pori-pori yang membutuhkan kelembaban. Begitu cara hidupnya. Kalau diklasifikasikan ini termasuk kelas anaconda. Anacondas. Iya, anacondas. Atau piton. Anaconda, anak Yamaha, anak Suzuki. Yang paling langka itu anak Kawasaki sekarang. Kenapa itu bisa langka, Pak? Jadi penjualan kurang dikarenakan itu. Jadi anak Yamaha itu paling banyak sekarang. Sering mogok ya? Anaconda itu ya irit bagus. Nan kenal motor. Jadi bisa Anda lihat di sini ada sejenis taring, bukan situ. Kalau dia semangat ada busa, itu adalah gelembung atau bisa. Turun. Bisa untuk melumpuhkan mangsa. Ada reaksi pada manusia kalau kita kena gigitan, dia meninggalkan gigi. Ompong. Jadi bilang gitu. Kenapa bisa ompong? Jadi kalau Perlu Anda ketahui itu. kembali ke fokus. Perlu Anda ketahui itulah reaksi dari ular ini membawa simak. Jadi orang yang tidak takut menjadi takut kena gelembung tadi. Membahas yang tadi, Pak. Ya. Jadi kalau menggigit Meninggalkan gigi. jadi Ompong. yang digigit tidak apa-apa, Tidak apa-apa. ularnya yang mati. Ya. Sampai berawas. Jadi ekosistem masih banyak, perkembangbiakan cepat untuk ular sejenis ini karena kebanyakan di sawah Memakan yang jenis di sawah seperti katak, tikus, Memakan yang tapi enggak kijing dan keong enggak. tapi halal itu. Halal. Kenapa dia tidak memakan kijing atau keong? Seperti kata yang tadi, kalau dia menggigit gitu ya, meninggalkan gigi. Jadi dia tidak bisa nyisil gitu. Ah, ya, dia bisa ngegayam gitu. Seperti Hermes Yang tidak bisa. Nah, itu dia. Tapi kalau bangkong sejenis katak itu kan empuk. Di bawang juga itu. Berarti angkong-angkong juga dia bukti ya. Itu enang. Jadi saya harapkan kepada pemudanya, Nah, jadi saya harapkan kepada seluruh pemuda agar Itu- supaya itu olahraganya kan olahraga poli itu sama. olahraganya dan polinya gitu. Iya. Ini kalau jalan ini ngeleor apa gimana ini, Pak? Kalau berjalan sama seperti ular jenis lainnya gitu. Leor ke sana ke sini, kanan kiri. Dari pulutat paletot, Iya, dorong ke kiri. ada meja, dorong ke kanan, ada pintu gitu. Begitulah. Apalagi kelebihan dari ular ini? Bisa Anda lihat, Apa? perhatikan saya. Ini akan membawa simak pada manusia. Oke. Biarpun dia tidak disantok gitu, tidak kena bisa. Tapi jarak jauh juga bisa. Lihat ini. Dia bisa ketawa, pemirsa. Lihat, ini reaksi dari orang ini, pemirsa. Ini kelebihannya, pemirsa. Lihat saja. Lihat, ini kelebihan orang ini.
ibu kamera. Ada obat untuk menangkal reaksi tersebut. Adalah dibelit Ada memegang atau dibelitkan. atau mengendalikan ular ini. Coba aja, Pak. Karena kamera aku. Ah. Ah. Itu aja lah. Ini kelebihan ular. Di-upload kayak ke YouTube kayak. Sepertinya ular ini sangat luar biasa. Nah, itulah ular cadwet. Bisa melakukan hal tersebut dibanding ular-ular yang lain. Tanya aku dia, Op, apakah sudah bisa dilepas gitu? Sebenarnya dia sangat kelelahan sekali ya. Karena dia butuh air, kelelahan, mari kita lepaskan ke habitatnya yang semula. Seperti biasa dicoba lagi. Untuk menahan kalau dia, untuk mengetes kalau dia masih bertahan di daratan, kita tes lagi. Bisa. Kalau masih ada reaksi terhadap manusia, responnya gegeran atau galauan seperti yang tadi, berarti dia masih kuat di daratan. Kalau tidak ada reaksi, Bisa kita coba sekarang? Ya, silahkan perhatikan. Masih ada pemirsa, masih kuat ternyata. Malah pemirsa. Ternyata dia menggunakan lapisan yang kedua untuk menimbulkan reaksi-reaksi yang membuat simak. Lapisan ozon. Ya, yang membuat geger seseorang. Masih ada cadangan ternyata pemirsa. Minimal dia sampai 3 kali mengeluarkan. Kalau bahasa Naruto itu cakra. Kalau bahasa Bali Prima tenaga dalam. Kalau bahasa kubang-kubangnya sastra kali ya. Saya itu. Kata di manga. Terdinata. Mana nanti kita kan lagi. Apa barang dia main dah. Ya, itulah tadi pemirsa. Pintas pengetahuan untuk kalian ketahui. Tetap di Jaro Back to Nature. Dia rasa dia ada geng tu lautan tu. Tu dia semalam ni besar pada ni duduk sebelah kaki aku tak perasan. Langu. Dulu. Belah selerak. Duduk lagi wah. Dah. Kalau dia ni ganti dia kulit tu. Rob. Ha? Ada dalam dalam tu lah, dalam bilik. Dalam tu beg hitam tu tengok. Ah, beg poli hitam kan tengok ada retak-retak dengan banyak. Oh tu mesti ada aku punya beg. Bubur tu. Ha? Mebeng. Dah, mas tolong lah. Tak aku duk pegang gini. Ayo mengepek. Okay. Boleh tangkal lawa lelio ham. Studio mas tangkal ada awal lelio. Studio mas.
Hei, udah mengenal laut ya. Mun yang tak percaya ini tak ika ya. Senjayo. Udah mengenal laut ya, jadi tahu. Kemalasan kamera solo. Ayo. Ulo tebak kiki tema tak tebak kiki oh. Ayo. Malam mau kiki di. Tali lo. Ilung galatet. Jam 7 saat ya, hui. Telur kono. Temu ta? Tapi memang kita Yang arikan ini mau ada. Kita Udah mengenal laut ya. Sama anak bola kang pupunta naman dito. Seekor ular terbesar di dunia ternyata ditemukan di pedalaman hutan Kalimantan. Ular ini sanggup menelan 7 manusia dewasa sekaligus. Foto ular boa di atas pernah menjadi sensasi berita yang cukup heboh di dunia maya. Sekelompok pekerja yang sedang melakukan pembukaan hutan untuk membuat jalan baru, bulldozer mereka secara tidak sengaja melindas seekor ular boa berukuran besar yang mereka kira sebuah gundukan tanah. Operator mesin bulldozer terkejut ketika mendapati ada ceceran darah di permukaan tanah. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada seekor ular boa besar yang sedang sekarat di bawah mesin bulldozernya. Ketika pekerja lain berdatangan untuk memeriksanya, ular raksasa tersebut sudah mati. Sebenarnya terdapat 2 ekor ular besar, namun ular yang satunya menghilang ke dalam lebatnya hutan. Sementara operator bulldozer sangat syok sampai tidak dapat berdiri begitu menyadari betapa besarnya ular yang baru saja diagilas. Ular boa yang telah mati tersebut berbobot 300 kg, dengan panjang 16,7 meter, 55 feet, dan diperkirakan berumur 140 tahun. Dengan ukuran ular sebesar itu, tidak salah bila ular boa itu diklaim sebagai ular terbesar di dunia. Ular boa memiliki nama lain. Ular anaconda adalah ular terbesar yang hidup di sejumlah hutan tropis, seperti di hutan Amazone, hutan Papua, maupun di hutan Kalimantan. Ular raksasa tersebut tidak berbisa. Sekian berita kali ini. Silahkan like dan berlangganan untuk berita terbaru lainnya. Terima kasih.